Oke, selamat datang di video kali ini bersama Seniko. Dan di video kali ini sebetulnya kan kita bicara tentang kenapa sebetulnya memilih Instagram gitu ya. Masih bagus nggak sih sebetulnya pasar Indonesia ini gitu ya. Dan oleh karena itu kita akan bahas tentang sedikit gambaran umum gitu ya, atau overview atau landscape tentang Instagram gitu ya. Saya nggak akan terlalu banyak nampilin data gitu ya. Saya cuma ngambil satu data aja, karena menurut saya data yang lain kalaupun saya tunjukkan kayaknya agak kurang relevan buat kita gitu ya. Tapi poinnya di sini. Jadi hal paling penting dari Instagram menurut saya adalah jumlah penggunanya gitu ya. Dan data ini diambil dari salah satu sumber yang menurut saya cukup kredibel gitu ya, yaitu napoleoncat.com. Jadi kalau Anda lihat nanti sana banyak sekali data-data statistik gitu ya, pengguna user nggak cuma tentang Instagram, tapi platform lain juga. Tetapi yang saya ambil adalah khusus Instagram di Indonesia ya, per Februari 2020. Jadi masih baru sekali datanya, eh, tahun ini ya, beberapa bulan yang lalu misalnya gitu ya. Intinya Februari 2020, jumlah pengguna Indonesia itu mencapai yang aktif ya, yang aktif selama 1 bulan itu mencapai 62.470.000 ya, atau tepatnya 60 juta orang. Dan di Indonesia, Indonesia sendiri itu menduduki posisi keempat terbesar di dunia ya, dengan komposisi pria dan wanita itu hampir seimbang ya, 50,8 wanita, 49,2 itu pria. Dan range umurnya, mostly kebanyakan pengguna Instagram itu di range umur 13 sampai 44 tahun gitu ya. Jadi kalau memang market Anda ada di sana, maka ini sangat potensial untuk digunakan pastinya gitu ya. Jadi depends ke Anda tentunya. Nah, kita kalau juga ngomongin tentang jumlah user gitu ya, maka kita perlu tahu dong benefitnya apa. Nah, benefitnya buat saya dua yang saya lihat kebanyakan yang Anda bangun di Instagram itu pasti either kalau nggak sebagai content creator, Anda pasti sebagai seorang business owner gitu ya. Nah, sebagai seorang content creator, tentunya Anda bisa membangun fans ya, membangun fans, membangun audiens yang bisa menikmatin atau menghargai karya Anda. Jadi itu hal yang paling penting dari content creator. Dan dengan Anda bisa membangun basis fans, Anda juga bisa mempromosikan produk tertentu untuk bisa menghasilkan uang dan lain-lain. Atau Anda bisa mendapatkan endorse, paid promote dan semacamnya gitu. Jadi poin dari content creator adalah Anda bisa membangun basis fans yang besar. Sedangkan brand gitu ya, Anda bisa membangun awareness yang bagus gitu ya, Anda bisa mendapatkan pelanggan baru, Anda bisa meretain customer Anda dengan produk-produk yang baru dan masih banyak hal lainnya. Jadi poinnya gitu ya, benefit utama dari Instagram tentu saja bisa membesarkan atau mengembangkan akun Instagram Anda atau bisnis Anda tepatnya, baik Anda sebagai content creator maupun sebagai business owner. Itu yang penting gitu ya. Nah, apapun kategori bisnis Anda gitu ya, saya yakin Instagram bisa sangat berdampak sekali buat bisnis Anda gitu ya. Hanya saja Anda perlu paham caranya. Nah, kalau misalnya Anda bertanya nih, kan kayaknya terkesan kecil gitu ya, 62 juta orang gitu. Nah, sekarang kita lihat potensinya seperti apa. Kita sedikit berhitung-hitung gitu ya. Katakan Anda bisa mendapatkan market di Instagram 1 bulan gitu ya, 1% aja. Maka 1% dikali 62 juta, maka ketemu 620.000 ya. Katakan Anda punya profit margin 10.000. Net profit margin itu adalah untung bersih per produk yang Anda jual, 10.000 rupiah aja, maka Anda bisa dapatin 6,2 M. Jadi besar sekali gitu ya. Jadi Anda kebayang nih, hanya dengan profit margin 10.000 gitu ya, Anda untung bersih 10.000 per penjualan gitu ya, Anda bisa dapat 6,2 M kalau Anda bisa dapatin 1% marketnya gitu ya. Tapi ini kan kayaknya too good to be true, terlalu besar gitu ya. Oke, kita turunkan menjadi 0,1%. 0,1% Anda juga masih bisa dapat dengan proporsi hitungan sama gitu ya. Anda masih bisa dapat 620 juta per bulan. Jadi tentu masih besar gitu ya, penghasilan 620 juta per bulan kan gitu. Tapi mungkin menurut Anda ini masih kayaknya agak too good to be true, mas, terlalu besar misalnya gitu. Ya udah, kita kecilin lagi, berarti 0,01%. Anda pun masih bisa dapatin penghasilan 62 juta per bulan. Nah, pertanyaannya apakah Anda pernah atau secara konsisten menghasilkan profit bersih 62 juta per bulan? Ya, depends, balik ke Anda masing-masing gitu ya. Tapi seperti ini marketnya. Atau mungkin menurut Anda, mas, ini masih terlalu besar banget gitu ya. Ya udah, kita turunin lagi 0,001% gitu ya. Artinya dengan proporsi perhitungan sama, Anda masih bisa dapat 6,2 juta tambahan uang dari Instagram per bulan. Jadi Anda kebayang, dengan proporsi gagal gitu ya, 99,99,9% gitu ya. Artinya bayangkan Anda
kecil sekali ya, 99,999% gitu ya. Anda untuk dapetin market 0,001% aja gitu ya. Anda bisa dapetin 6,2 juta per bulan dengan profit margin cuma 10.000. Jadi kebayang kalau profit margin Anda, saya yakin nggak mungkin cuma 10.000. Katakan 50.000, maka kali 5 gitu ya. Anda bisa dapat sekitar 30 jutaan. Jadi Anda bisa kebayang bahwa potensi market di Indonesia itu besar sekali walaupun hanya dengan user 62 juta gitu ya. Jadi itu yang saya bilang potensi Indonesia, dan oleh karena itu sebetulnya apa yang saya ingin Anda dorong gitu ya agar Anda bisa paham gitu ya bahwa market Instagram Indonesia itu sebesar ini loh. Dan kalau Anda udah tahu marketnya sebesar ini, maka apa yang saya ingin sampaikan adalah Anda perlu seriusin untuk mengembangkan bisnis Anda secara benar gitu ya. Berpikirlah jangka panjang, membangun bisnis itu jangan yang short term, jangan yang jangka pendek gitu. Karena percuma, Anda akan capek gitu ya. Anda mungkin bisa dapat 50 juta katakan gitu ya, tapi Anda nggak dapat income seterusnya. Anda kan rugi gitu ya. Daripada seperti itu Anda dapat 6 juta tapi selamanya misalnya gitu. Jadi itu yang ingin saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa membangun bisnis di Instagram itu jangka panjang gitu ya, karena potensinya juga sangat 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 besar. Oleh karena itu seriusin ya mengembangkan belajar di kelas ini gitu ya, bangun bisnis yang benar gitu ya. Jangan cari sesuatu yang instan, dan kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan pada video kali ini. Kita akan lanjut ke pelajaran berikutnya di video berikutnya. Terima kasih.